Everton gak kunjung bangkit dari keterpurukan setelah memecat beberapa pelatih beken. Di bawah asuhan Frank Lampard, skuad asuhan The Toffees semakin terpuruk dan kini menempati zona degradasi. Kegagalan ini juga gak terlepas dari sejumlah keputusan aneh mereka dalam 2 tahun terakhir. Apa saja keputusan aneh Everton yang membuat mereka seperti ini? Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Buang pelatih berpengalaman. Everton belum pernah tampil superior sejak ditinggal oleh David Moyes di tahun 2013 yang lalu. Sejak ditinggal Moyes, skuad The Toffees seakan kehilangan arahnya. Silih berganti pelatih yang masuk gagal membawa skuad The Toffees meraih kejayaan. Barulah di tahun 2016 mereka mendatangkan pelatih dengan nama besar yakni Ronald Koeman. Skuad The Toffees merekrut Koeman karena berkaca dari track recordnya bersama Southampton. Sayangnya di bawah nahkoda Koeman, Everton gagal menampilkan permainan yang terbaik. Hal ini bisa dibuktikan pada musim 2017-2018 yang lalu saat Everton menelan 5 kekalahan dari 9 pertandingan. Akibatnya raksasa Merseyside itu pun memutuskan untuk mendepak Ronald Koeman. Koeman yang terbuang saat itu merasa nggak terima dengan keputusan tersebut. Namun hal berbeda disampaikan manajemen di mana mereka mengklaim kalau hal itu adalah keputusan yang terbaik. Sejak ditinggal oleh Ronald Koeman, skuad The Toffees diasuh beberapa pelatih dengan nama yang kurang tenar, mulai dari Sam Allardyce, Marco Silva hingga Duncan Ferguson. Di bawah kepemimpinan mereka, Everton kembali menafsirkan diri sebagai klub yang mediocre, sebab mereka cuma bisa berkutat di papan tengah klasemen dan gagal menembus 4 besar. Barulah di tahun 2019 Everton merekrut pelatih yang kenyang akan pengalaman, Carlo Ancelotti. Di bawah kepemimpinan Allenatore Italia itu, performa Everton sedikit lebih baik. Sepak terjangnya di skuad The Toffees membuat banyak mata orang terpukau. Terbukti mantan pelatih dari AC Milan ini berhasil membawa Everton bangkit dari keterpurukannya. Semula Everton yang berada di papan bawah bahkan sempat menempati papan atas klasemen. Gak cuma itu, skuad The Toffees juga kerap merepotkan beberapa klub besar yang lainnya. Kedatangan Ancelotti jadi berkah tersendiri bagi warga Goodison Park. Banyak perubahan taktik yang diterapkan oleh pelatih 63 tahun itu sejak menukangi skuad The Toffees. Salah satunya dengan menerapkan formasi andalannya yakni 4-4-2. Formasi tersebut memang difokuskan untuk mempersolid lini pertahanan Everton yang saat itu mudah dijebol. Melepas banyak pemain bintang. Keterpurukan Everton gak terlepas dari karma membuang para bintangnya. Padahal para pemain ini memberikan dampak yang sangat istimewa bagi skuad The Toffees. Mulai dari James Rodriguez, Moise Kean, Andre Gomes, Lucas Digne, sampai Richarlison. Nama pertama ada James Rodriguez yang direkrut dari Real Madrid secara gratis. Jarangnya jam terbang yang diberikan membuat James Rodriguez memutuskan untuk hijrah ke negeri Elizabeth. Saat itu keberadaan Carlo Ancelotti jadi daya pikat James untuk merapat. Seperti diketahui, Ancelotti sendiri bukanlah sosok yang asing bagi James Rodriguez, sebab dirinya sendiri pernah dikomandoi oleh mantan pelatih Chelsea tersebut. Benar saja di bawah kepemimpinan Ancelotti, James kerap jadi pilihan utama. Perannya di lini tengah dianggap sangat krusial dan menjadi poros serangan skuad The Toffees. Catatannya bersama Everton juga begitu mentereng di mana dia telah memainkan 26 pertandingan. Nggak cuma itu, dia juga sukses menceploskan 6 gol dan 9 assist di berbagai kompetisi. Sayangnya setelah kepergian Ancelotti, James Rodriguez seakan kehilangan arah. Dia pun jarang mendapatkan tempat sejak di bawah asuhan Rafael Benitez. Bahkan James Rodriguez sempat cekcok dengan Benitez yang membuat dirinya nggak betah dan memutuskan untuk hengkang. Saat itu dia hijrah ke Timur Tengah dengan bergabung ke Al Rayyan FC. Selanjutnya ada Moise Kean yang direkrut dengan mahar sebesar 27 juta euro. Namun pemain asal Italia ini gagal untuk membuktikan kualitasnya di Liga Inggris. Moise Kean tercatat cuma bisa mengemas 4 gol dari 39 pertandingan yang sudah dia lakoni. Bomber muda itu pun sempat dipinjamkan ke PSG sebelum kembali direkrut oleh Juventus. Kemudian ada Andre Gomes yang kini dipinjamkan ke salah satu klub Ligue 1 Prancis yakni Los Lille. Berseragam Everton, Gomes bukanlah jadi pilihan utama di skuad asuhan Frank Lampard. Di musim terakhirnya saja, yakni musim 2021-2022, dia baru memainkan 14 pertandingan. Berikutnya ada Richarlison yang di musim panas lalu memutuskan untuk bergabung ke Tottenham Hotspur.
Keputusan bomber Brazil ini jadi keputusan yang salah karena di skuad The Lily White dia tampil sangat tumpul. Terbukti dari 10 pertandingan Richarlison bahkan belum mencetak satupun gol. Datangkan pemain berkualitas rendah. Setelah menjual beberapa pemain pentingnya, Everton justru merekrut pemain yang dianggap kurang berpengalaman. Pemain tersebut seperti Demarai Gray, James Tarkowski, sampai Neil Maupay. Sebagian orang mungkin terdengar cukup asing mendengar nama-nama tersebut. Bagaimana tidak, mayoritas dari mereka didatangkan dari klub yang memang kurang terkenal. Sebut saja Demarai Gray yang di musim panas tahun 2021 lalu didatangkan dari Bayer Leverkusen. Performanya sejauh ini belum mampu memenuhi ekspektasi para penggemar. Pada musim ini saja, winger kelahiran Birmingham itu cuma bisa mengemas 5 gol dari 21 laga. Selanjutnya ada James Tarkowski yang diboyong dengan bebas transfer dari Burnley. Kehadirannya ke Goodison Park diharapkan bisa menambal kekurangan di lini belakang. Namun hal itu cuma sebatas angan-angan saja bagi skuad The Toffees. Pasalnya, bek 30 tahun ini masih belum mampu menunjukkan kualitasnya. Terakhir ada Neil Maupay yang didatangkan dari Brighton pada musim panas lalu dengan harga 11 juta euro. Bomber asal Prancis ini saat itu diharapkan bisa menggantikan peran dari Richarlison. Sebab catatannya bersama Brighton lumayan apik dengan mengemas 27 gol dari 109 laga. Bahkan dia sempat mencuri perhatian saat berhasil mengalahkan Arsenal di tahun 2020 yang lalu. Sayangnya, performa apik itu gagal dia lanjutkan saat berseragam Everton di musim ini. Bersama skuad The Toffees, pemain 26 tahun ini tercatat baru mengemas 1 gol dari 15 pertandingan. Bahkan Maupay cuma menjadi pelapis Dominic Calvert-Lewin kalau berhalangan tampil. Rekrut pelatih kurang berpengalaman. Pada bulan Januari tahun 2022 yang lalu, Everton kembali memperkenalkan pelatih baru mereka, yakni Frank Lampard. Gelandang timnas Inggris itu dikontrak sampai dengan tahun 2024. Lampard menggantikan posisi dari Rafael Benitez yang cuma menukangi Everton selama 6 bulan saja. Rentetan hasil buruk jadi penyebab utama Benitez harus mengemas barangnya lebih cepat. Kedatangan Lampard ke Goodison Park sempat membuat para penggemar kebingungan. Sebab Lampard sendiri baru saja dipecat dari kursi kepelatihan Chelsea beberapa bulan yang sebelumnya. Walaupun dianggap sebagai salah satu legenda The Blues, banyak warga Stamford Bridge yang merasa geram saat Lampard menangani tim kesayangannya. Pasalnya, mantan gelandang timnas Inggris itu dikenal sebagai pelatih dengan kepala batu. Terbukti Lampard selalu menerapkan formasi yang itu-itu saja walaupun sering mendapatkan hasil yang negatif. Benar saja, selama menukangi Chelsea, Lampard dinobatkan sebagai pelatih terburuk The Blues dalam 20 tahun terakhir. Hal ini tentu bukanlah prestasi yang memuaskan untuk seorang pelatih. Penobatan ini wajar karena kalau dilihat dari statistiknya, Lampard jadi pelatih dengan presentase kemenangan yang terendah. Lampard sendiri tercatat cuma mengumpulkan poin sebesar 1,75 per pertandingan. Dia hanya unggul dari Guus Hiddink yang sempat kembali ke Chelsea di tahun 2016 yang lalu. Di bawah kepelatihan Super Frank, Everton memulai laga debutnya dengan hasil yang sempurna. Saat itu mereka mampu mencukur habis Brentford 4-1 di ajang Piala FA. Kemenangan ini bukanlah awal dari kejayaan, melainkan jadi bencana besar bagi skuad The Toffees. Pasalnya, Lampard kembali menunjukkan kualitas kepelatihannya yang dianggap mediocre. Terbukti pada pertandingan awal Premier League, Everton harus menelan kekalahan atas Newcastle United. Berdasarkan catatan, Lampard memang bukanlah pelatih yang kompeten. Mantan pelatih dari Derby County ini nggak pernah meraih kemenangan saat menjalani laga debutnya di Premier League. Selamat dari zona degradasi di musim lalu. Catatan buruk Lampard di Chelsea nggak membuat Everton beranjak dari pelatih berusia 44 tahun itu. Skuad Blue Mercy nggak menghiraukan hujatan yang bertubi-tubi dalam menyerang sang pelatih. Mereka pun tetap percaya dengan kemampuan Lampard yang dianggap bisa terus berkembang. Anggapan manajemen Everton itu pun salah, di mana sang pelatih terus tampil konsisten. Meski begitu, Lampard sempat membangkitkan kepercayaan publik setelah lolos dramatis dari jurang degradasi. Saat itu, Everton meraih kemenangan atas Crystal Palace di laga penentunya. Padahal saat itu Everton sudah hampir dipastikan turun kasta setelah tertinggal 0-2 terlebih dahulu. Namun Lampard langsung menunjukkan sihirnya dengan melakukan comeback secara dramatis. Comeback itu dimulai dari gol pertama Michael Keane pada menit ke-54.
Berikutnya, Richarlison berhasil menyamakan kedudukan dengan mencetak gol di menit ke-75. Dominic Calvert-Lewin jadi pahlawan Everton dengan berhasil mencetak 5 gol sebelum waktu normal berakhir. Supporter yang hadir pun langsung berduyun-duyun turun ke lapangan. Mereka nggak bisa menyembunyikan rasa bahagianya setelah Everton dipastikan bertahan di kompetisi Premier League. Nggak cuma para fans, Lampard juga ikut larut dalam kebahagiaan tersebut. Dia mengatakan kalau kemenangan ini jadi salah satu momen terbaiknya selama menjadi pelatih sepak bola. Dalam jumpa persnya, Lampard juga memuji seluruh staf, pemain, dan juga supporter. Menurut Lampard, keberhasilan ini juga nggak terlepas dari peran mereka, terutama para supporter yang nggak henti-hentinya lelah mendukung walaupun keringat bercucuran deras. Keberhasilan itu membuat Lampard memperpanjang rekor apik milik Everton, yakni dengan memainkan 69 musim Premier League tanpa satu kali pun terdegradasi. Catatan itu jadi yang terpanjang kedua setelah Arsenal yang memegang tahta saat ini. Sebagai informasi, The Gunners catatkan 97 musim tanpa degradasi secara berturut-turut. Nggak kunjung bangkit di musim ini. Berbekal rasa optimisme yang membara, Everton pun masih mempertahankan Lampard di musim ini. Berbagai persiapan telah dilakukan dengan matang oleh pelatih kelahiran London itu. Salah satunya dengan menggelar berbagai pertandingan uji coba di pramusim yang lalu. Selain itu, Everton juga melakukan persiapan dengan memboyong beberapa pemain yang anyar. Pemain anyar itu diharapkan bisa membuat skuad The Toffees menjadi lebih tangguh. Namun, perjalanan Everton di musim ini lagi-lagi nggak berjalan sesuai dengan yang dia harapkan. Sampai dengan pekan ke-19, Everton masih terseok-seok dengan menempati peringkat 18 klasemen sementara. Pasukan Frank Lampard tercatat cuma bisa meraih 3 kemenangan saja. Hal ini tentu menjadi ironi mengingat mereka pun kembali terancam bakal terdegradasi. Lini pertahanan The Toffees disebut jadi penyebab keterpurukan Everton di musim ini. Berdasarkan statistik, mereka sudah kebobolan sebanyak 24 kali dari 18 pertandingan. Keterpurukan ini juga diperkuat oleh mandulnya lini penyerangan mereka. Hal ini bisa dibuktikan di mana penyerangan The Toffees baru bisa mencetak 14 gol saja. Hasil minor yang didapatkan tersebut membuat para penggemar mulai menyerukan untuk memecat Lampard. Para penggemar menganggap kalau juru taktik kelahiran 1978 itu nggak punya visi misi dengan bermain yang jelas. Bukannya sadar, Lampard tetap bersikukuh untuk tetap bertahan. Dia nggak mau ambil pusing dan mengatakan kalau pemecatan itu bukanlah di bawah kendalinya. Itulah ulasan keputusan aneh dari Everton. Bagaimana pendapatmu? Apakah Everton bisa bangkit dan kembali menemukan marwahnya sebagai klub unggulan? Atau justru mereka bakal terlempar di kompetisi Championship? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.